kali ini saya Widya Nitias dengan NIM 2601420047 akan membahas tentang etika berkomentar di media sosial. Tapi sebelum mengetahui etika untuk berkomentar di media sosial, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu apa sih itu media sosial. Menurut Wikipedia, media sosial merupakan suatu media daring yang digunakan satu sama lain sehingga para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di era teknologi yang semakin canggih ini, pasti kalian setuju dong jika kita manusia lebih dimudahkan dengan adanya teknologi. Di era teknologi yang semakin canggih ini, kita sebagai manusia pasti merasa lebih dimudahkan dalam berbagai hal dong. Seperti adanya media sosial ini ya, yang memudahkan kita untuk bersosialisasi dan tetap terhubung dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dengan media virtual dan tidak hanya tatap muka lagi. Bahkan nih, media sosial ini sudah menjadi kebutuhan dalam kegiatan keseharian kita, jadi menjadi bagian dari kita. Siapa sih zaman sekarang yang nggak punya media sosial? Sebut saja seperti WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lagi happening nih, TikTok, dan yang lain sebagainya. Media sosial juga dapat membuat kita untuk menuangkan dan mengekspresikan diri kita dalam bentuk konten-konten seperti foto dan video. Serta dengan media sosial pula, orang-orang dapat memberikan tanggapan di konten yang telah kita unggah. Jadi orang-orang memberikan tanggapan atas apa yang telah mereka lihat di media sosial. Kegiatan memberikan tanggapan ini biasanya disebut dengan berkomentar. Karena media sosial juga menyediakan tempat untuk berkomentar. Namun, komentar juga memiliki jenis dan maksud yang berbeda ya, seperti kritik yang membangun atau sebuah saran, dan komentar untuk memberi semangat atau pujian terhadap konten yang mereka tanggapi. Lalu, ada juga komentar yang bermaksud atau bertujuan untuk menjatuhkan atau bersifat yang tidak mengenakan, seperti yang sering atau beberapa kali kita jumpai di beberapa media sosial. Seperti ini contohnya. Dengan demikian, ketika kita memberikan tanggapan, maka kita harus memperhatikan etika berkomentar. Nah, selanjutnya, bagaimana sih etika berkomentar dalam media sosial agar nantinya tidak menyinggung atau merugikan orang lain dan diri sendiri? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pastikan sebelum berkomentar atau memberikan tanggapan, kalian itu sudah membaca dan memahami isi konten yang diunggah. Jadi dalam komunikasi sehari-hari aja nih bisa timbul kesalahpahaman, apalagi jika kita memberi tanggapan secara virtual nih teman-teman atau lewat media sosial. Jadi usahakan kita harus memahami isi konten secara keseluruhan ya, dan membacanya. Jadi biasanya kalau orang mungkin di media sosial Instagram mengunggah suatu foto atau video, pasti di bawahnya itu ada captionnya ya. Nah, mau sepanjang apapun caption, kalian kalau bisa dibaca dulu ya dengan sesama dan lebih teliti. Jadi kalian sebelum berkomentar atau memberi tanggapan itu bisa memahami isi kontennya. Dan yang paling penting adalah jangan hanya mendengar sekilas dari seseorang atau hanya menonton sekilas nih, karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, yaitu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah, masih ada kaitannya nih dengan yang pertama tadi. Saat berkomentar atau memberikan tanggapan, kita wajib menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi ya mungkin nggak terlalu formal juga ya, tapi penyampaian kita tuh seperti enak gitu kalau didengar atau diterima oleh yang mengunggah konten atau pembacanya. Jadi kita diusahakan atau diwajibkan menggunakan bahasa yang baik dan santun.
Nah, menggunakan bahasa yang baik dan santun ini biasanya mulai diabaikan oleh orang-orang. Hal ini juga untuk meminimalisir kesalahpahaman antara pemberi tanggapan atau yang berkomentar dengan pembaca atau si pengunggah konten ini, agar nantinya tidak memunculkan rasa tersinggung. Yang ketiga, berikan komentar yang berkaitan dengan isi konten. Nah, setelah kita membaca dan memahami isi kontennya, kita mungkin ingin memberikan tanggapan nih pada konten tersebut atau memberikan komentar. Pastinya kita tadi memperhatikan menggunakan bahasa yang baik dan santun. Dan selanjutnya kita harus berkomentar sesuai atau berkaitan dengan konten yang kita lihat tadi. Jadi jangan sampai kita berkomentar di luar konteks konten tersebut atau kita berkomentar tidak nyambung gitu, atau biasa dibilang out of topic. Karena selain itu menurut si pengunggah konten itu tidak berguna, itu juga termasuk tidak sopan dan tidak etis loh. Jadi lebih baik berkomentarlah sesuai tempat dan konteksnya ya. Jadi kalau kalian mau mungkin berkomentar tentang promosi ya, kalian cari lapak promosi yang biasanya artis-artis itu memberikan satu konten di mana mereka memperbolehkan kalian untuk promosi di sana. Terus ketika kalian ingin mengomentari sebuah makanan, pastinya kalian berkomentar juga di media sosial yang membahas tentang makanan dong. Tidak mungkin kalian berkomentar tentang makanan di media sosial yang mengunggah konten tentang kecantikan atau yang lainnya. Dan yang keempat adalah tidak menjatuhkan salah satu pihak. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh berkomentar yang sifatnya menjatuhkan seseorang atau salah satu pihak nih. Karena tanpa kalian sadari, media sosial itu berdampak besar ya. Sekalinya kita berkomentar itu bisa dilihat oleh berjuta-juta orang. Sehingga bisa saja komentar kita itu memberikan dampak kepada si pengunggah konten atau berdampak kepada diri kita sendiri. Yang pastinya dengan menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan salah satu pihak, itu dampaknya negatif ya, baik kamu atau si pengunggah konten. Jadi bisa saja kita membuat orang-orang yang membaca komentar kita terhasut untuk ikut membenci si pengunggah konten. Atau bisa juga komentar kita itu menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Lalu yang kelima atau yang terakhir dari saya, jangan berkomentar yang sifatnya menyinggung atau menyindir, apalagi tentang SARA. Jadi soal SARA ini sangat sensitif ya, baik di negara kita ataupun di luar. Selain menyinggung perasaan orang, komentar kamu ini bisa juga menimbulkan masalah bagi kamu sendiri seperti masalah hukum. Karena kita memiliki UU ITE. Jadi bisa aja nih komentar kamu dilaporkan oleh pengunggah konten berdasarkan UU ITE. Jadi berkomentarlah sesuai sopan santun dan tidak menyinggung seseorang atau mengandung SARA ya. Nah, itu tadi beberapa etika berkomentar di media sosial menurut yang sudah saya baca dan saya pelajari. Juga sudah beberapa saya terapkan. Lalu bagaimana jika kita malah yang mendapat komentar tidak mengenakan ya? Kalau menurut saya lebih baik diabaikan saja daripada menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak kita inginkan. Atau media sosial memberikan akses kepada kita untuk membatasi atau menghapus komentar-komentar yang tidak diinginkan. Jadi kita harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, baik berkomentar ataupun mengunggah suatu konten. Jangan sampai komentar dan unggahanmu tersebut memberikan dampak atau membawa kamu dalam suatu masalah. Dan sebaliknya, jika kita berkomentar atau mengunggah konten secara baik dan sopan, maka kita juga akan mendapatkan respon yang positif. Sekian video dari saya.
tentang bagaimana etika berkomentar di media sosial. Semoga dapat digunakan dalam memenuhi nilai literasi digital dan kemanusiaan. Terima kasih.